Oh, pulsarnya di sini. Pulsarnya di sini berarti segini, panjangnya segini. Rupanya nggak pas, nggak akurat. Jadi caranya bagaimana? Kali ini kita kedatangan Fit. Supra Fit ya. Tahun berapa ini? 2003 apa 2004 ini ya. Pokoknya Supra Fit. Jadi di sini kita akan membahas tentang perubahan arus api dari sepul yang AC menjadi DC untuk pengisian ke CDI, dan CDI-nya pun dirubah menjadi DC. Ya. Kenapa dirubah? Karena sepulnya di sini dia bilang udah bolak-balik mati diganti, bolak-balik mati diganti, sampai-sampai koil-koilnya pun udah diganti sama yang baru. Pun masih seperti itu. Sekarang ini kondisinya motornya hidup, tapi apinya kecil. Terus kadang-kadang mau mati sendiri. Nah, letak permasalahannya di situ. Jadi katanya asik itu aja. Jadi dia pun udah mengeluh, dan gimana cara solusinya supaya bisa bertahan lebih lama. Makanya kita rubah dari AC menjadi DC. Oke, bagaimana kelanjutannya? Nah, sekarang yang harus kita sediakan adalah yang harus kita ganti ya. Ini CDI, ini kan CDI-nya AC, jadi mau kita rubah ke DC. Ini kita ganti, cukup ini aja yang kita ganti. Sepul-sepulnya nggak usah kita ganti, tetap pakai sepul yang lama ya. Tapi artinya dia pengantar arusnya tidak lagi dari sini hitam leres merah, tapi pengisi untuk ke CDI-nya adalah arus dari sini putih. Putih ini nanti larinya ke regulator. Nih, dari regulator keluarnya merah ya, kabel merah. Nah, merah ini nanti masuk ke CDI. Oke, sekarang kita copotin dulu yang mana-mana yang mau kita copotin ya, karena dia bilang pun ini bikin permanen aja terus, nggak usah dirombak-rombak lagi, ulang-ulang lagi, bikin permanen terus jadi DC. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah CDI-nya. CDI-nya mereknya ini ya, nggak perlu saya bilang nih, teman-teman juga udah tahu. Cuman modelnya dia yang punya Pro Neotech ya, sama soketnya ya. Oke, sekarang kita rakit dulu kabel-kabelnya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini CDI-nya Neotech. Nah, cuman kabelnya, soketnya ini kan universal, ada yang untuk shogun apa segala macam, jadi kabelnya ada yang berlebih. Jadi di sini, oh bentar, agak ngebrus gini. Nah, ini di sini saya jelaskan untuk yang di sini orange, ini 12 volt, artinya arus dari baterai. Ya, arus dari baterai atau pecahan dari regulator ini ya, yang keluarnya warna merah. Tapi yang warna merah ini harus singgah dulu ke kunci kontak untuk pemutus arus. Ini kunci kontak. Dari kunci kontak nanti baru keluarnya hitam. Hitam tadi yang kita langsungkan ke mari, ke oranye ya. Hitam ya, hitam polos, tidak ada liris-liris, hitam polos. Artinya dia pecahan dari kunci kontak. Oke, oranye sudah selesai. Sekarang hitam. Hitam ini masa negatif. Jadi ini nanti kita lengketkan ke masa, negatif kemana aja lah, boleh kan gitu. Pokoknya dia ke masa. Biru ini pulsar. Pulsar ini datangnya dari dalam bak magnet di sini, pulsar ya. Oke, ini pulsar. Dan yang ini yang kuning adalah koil, arus yang menuju ke koil. Koil ini ya, koil. Ini koil. Nah, kurang jelas juga nih koil. Nah, koil yang kabelnya keluarnya nih. Oke, teman-teman, sudah jelas itu awalnya. Nah, sekarang kita rakit dulu kabel-kabelnya. Nah,
Dan 12 voltnya ini saya cari yang dekatnya aja. Yang dekatnya di sini ada warna hitam, yaitu yang arah ke tomsol atau relay lampu sen. Ini sudah kita susun ya, sudah kita lanjutin kayak yang tadi saya bilang. Loh, mana sih arahnya nih? Nah, gitu ya. Ini tenang dikit kenapa? Nah, ini kabel oren. Kabel oren ini isi dari arus 12 volt karena dia udah DC. Kita ambil dari seperti yang saya janjikan tadi, dari kabel hitam yang arah menuju ke relay lampu sen, karena ini standby arusnya. Ya, begitu dikunci kontak on, dia langsung mengeluarkan arus 12 volt. Pecahan dari regulator yang kabelnya warna merah. Dari warna merah ini lari ke kunci kontak. Dari kunci kontak nanti dibagi keluarnya jadi hitam ke mana-mana. Jadi setelah ini keluar, masuk ke CDI yang berwarna oranye ini ya. Nih, dah harus 12 volt udah kelar. Sekarang yang warna hitam nih ya, warna hitam. Warna hitam ini adalah massa. Massa untuk di Honda warnanya hijau, hijau polos, tidak ada liris-liris ya. Nah, hijau polos. Oke, massanya sudah masuk. Biru, biru di soket CDI ini pulsar. Pulsar untuk di Honda ini dia warnanya biru liris kuning, ya. Biru liris kuning di sini dia. Di sini juga ada nih biru liris kuning. Ini dia kan. Nah, di bawah kuningnya. Nah, biru liris kuning ini adalah pulsar. Ya. Oke, setelah pulsar warna biru, nih kuning. Kuning harus keluar. Keluar kemana? Ke coil. Coil ya. Coil untuk di motor ini warnanya hitam liris kuning. Hitam liris kuning ya. Nah, jelas nih warnanya nih. Ah, ini dia. Hitam liris kuning mengarah ke coil. Ini dia. Hitam liris kuning. Oke. Fokus. Nah, hitam liris kuning ya. Masuk ke coil. Ini coba tolong Bang masukkan Bang. Oke. Nah, sekarang susunannya sudah kita paskan. Ini sementara belum kita rapikan dulu ya. Maksudnya biar kita cek dulu tanda-tanda kehidupannya ada apa enggak. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke coil. Sekarang kita cek. Oke. Sekarang kita lihat di kunci kontak ini off ya. Off. Sekarang kita on. Oke. Kita lihat api businya, api coilnya ada apa enggak? Nah. Oke, kuat engkol Mas. Kita lihat apinya. Agak dijarangkan sedikit. Nah. Oke. Apinya sudah nongol. Sekarang kita matikan kunci kontaknya. Sekarang kita lihat. Kosong ya. Berarti kunci kontak sudah bisa digunakan, aktif artinya. Kita on-kan hidup, kita matikan mati. Oke. Sudah selesai sampai di sini? Belum, ternyata belum. Apa yang harus kita rubah? Tuh di pick up tonjolan magnet. Ya. Karena untuk di Honda Supra Fit, Supra X atau Grand atau Legenda itu panjang pickupnya cuman 11, sekian, 11,3 apa 11, berapa, kita anggap 12 mili panjang pickup bandulannya. Sementara karena kita udah rubah CDI nya memakai Pro Neotech, dia panjang pickupnya dia minta panjangnya 15, sekian, kita anggap 16, berarti kurang panjang. Karena panjang dari 12 ke 16 itu kurangnya 4 mili. Jadi gimana caranya? Ikutin terus. Sekarang kita buka ini, nanti kita panjangkan pickupnya. Oke, sekarang begini.
Ini saya jelaskan sedikit ya, supaya kita tahu letak panjang pickupnya ini nanti dia bisa pas di pembacaan pickup pulser ya. Nah, sedikit saya jelaskan di sini. Kalau untuk pengapian AC, dia letak titik pulsarnya tuh jatuhnya tuh dia setelah melewati pickup, artinya di sini dia. Sementara kalau untuk di DC, dia pelepasannya dia pas di ujung daripada pickup ini tadi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia akurat dan pas, tidak gimana kita bilang ya, mentebak-tebak lah kita bilang. Seperti di sini, misalnya kita pasangkan kemari. Oh, pulsarnya di sini. Pulsarnya di sini berarti segini, panjangnya segini. Rupanya nggak pas, nggak akurat. Jadi caranya bagaimana? Kita ambil magnetnya, kita buka bah magnetnya, lalu kita masukkan ke mari. Nah, setelah kita masukkan ke mari, ini kita jatuhkan ke titik topnya, nanti kita lihat. Nah, begini ya. Nah, ini sudah kita masukkan. Kita lihat di lubang ini. Lubang ini kelihatan ya nanti topnya di mana. Sebentar ya, saya cari dulu. Oke, ini sudah kita lihat ya. Ini top daripada magnet topnya. Oke, itu garis topnya. Berarti posisi dia di top, di titik mati atas TMA. Oke. Nah, setelah itu ini kita lihat pickup pulsernya. Aduh, kurang jelas nih. Oke. Nah, seperti itu. Itu pickupnya, tonjolannya melewati daripada pulser. Jadi nanti kita tambah pickupnya, kita panjangin. Yang di sini kita panjangin sampai kemari, sampai dia di ujung setelah melewati pulsernya sedikit ya. Artinya pelepasannya dia setelah membaca pick up, baru dia melepaskan api ya. Berarti sini kita tambah, kita panjangin sampai kemari, baru nanti kita ukur dia panjangnya 16 mm. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini kita garis saja sini, gini ya. Sekarang kita garis dulu. Nah, ini kita garis segini ya. Oke, segini. Oke, kelihatan garisnya. Berarti harus kita tambah dari mulai ini, kita sambung sampai kemari, baru nanti dari sini kemari kita potong 16 mili jadinya. Oke, sekarang kita bawa dulu ke tukang las. Saya sudah pulang dari tukang las dan ini sudah seperti yang saya janjikan tadi. Ininya kita panjangin ya sampai di batas pulser ini tadi ya. Artinya dia pelepasannya harus pas di bawah titik pulser ini ya. Jadi pick up tetap di sini putusnya. Berarti dia mutarnya ke depan ya. Ini arahnya rotasinya ke depan gini putarannya. Karena ini putarannya kebalik kayak gini karena dia ngadepnya nanti kan ke sini. Nah, gini kan. Dan putarannya ke sini. Rotasinya. Jadi titik pelepasan apinya itu pas di ujung setelah dia bertemu sama pulser ya, teman-teman ya. Jadi pickup mutar, membaca sepanjang ini membaca gini ya, baca begitu dia sampai di ujung sini, dia memutuskan api, dia itu mengeluarkan api. Oke, jadi nah ini dia, ini sudah saya tambahkan tadinya segini. Dari sini kemari, sini ya, 11,4 atau 12 mili kita anggap paskan terus. Jadi dari sini saya panjangkan terus sampai kemari karena akhir pelepasan di sini. Dan karena si dia hanya memakai Pro Neotech, dia mintakan yang 16 mili panjangnya. Tapi di sini saya nggak pakai 16 mili. Kenapa? Karena ini kan si dia-nya kan yang KW-KW, bukan yang asli ya. Kecuali yang asli, kalau yang asli pasti harus 16 segini. Jadi karena saya pakai yang KW, jadi ya nggak apa-apa lah, pakai yang ini juga nggak apa-apa.
dipanjangin gitu, artinya dia kurva bacanya lebih panjang. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, di sini sudah saya panjangin, ya agak kurang-kurang rapi ya, maklum lah. Namanya juga kerjaan tangan, bukan kerjaan mesin ya. Ya, sini sudah, penting saya udah rapikan, saya potong, saya rapikan. Ininya atasnya ini agak gerutuk-gerutuk, tapi apa-apalah, masih bisa membaca kok pulsarnya. Oke, sekarang ini saya pasang. Habis itu kita tes hidup. Oke, ini sudah kita pasang bak magnetnya. Udah. Ini kita kasih baut 2 dulu ya, biar ngikat aja dulu. Oke, nanti ini kita rapi-rapikan. Jangan lupa nih kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Ini harus dirapikan benar-benar. Kalau nggak nanti ada yang korslet, ada yang terbakar atau gimana lah pokoknya. Apalagi ini kan, nih. Pokoknya kita rapikan nanti semua. Dan posisi letak ini tadi kita kembalikan di tempat ini semula. Kalau karetnya nggak ada ya pandai-pandai lah nanti kayak mana cara ngikatnya. Oke. Nah, sekarang tes apinya dulu bang. Buka bang, coilnya bang. Kita tes lagi. Oke, nanti kita. Sakit ya. Aduh. Terus. Oke, kita tes. Cek. Kunci onnya belum on ya. Oke, sekarang kita on kan. Di posisi udah on. Fokus. Oke, nah on ya. Oke, fokus. Oke. Wish, ngeri apinya tuh. Nggak seperti yang tadi kecil kali, tapi nggak seperti kita tunjukin tadi yang kecil ya. Oke, ini kunci kontaknya kita on kan. Oke, kita lihat jalannya. Suaranya kok kayak CB150R ya? Oh bukan, CB150R rupanya yang itu. Oke. Wah, pakai CDI Notek kayak gitu suaranya. Iya, kayak CB150R suaranya. Bos. Suaranya kayak CB150R, rupanya bukan. Oke, ini motornya udah nyala ya. Oke, coba digas Bang Jamli. Oke. Apinya pun enak, tenaganya pun enak ya. Stasionernya juga bagus gitu kan. Gas habisnya coba Bang Jamli. Oke, di gaspolnya juga mau. Buat teman-teman sekalian yang mau memodifikasi bisa menirukan cara ini. Tapi ya itu dia tadi, udah merubah dari standarnya. Tapi kalau untuk masalah ketahanan, saya jamin lebih tahan daripada pakai AC. Oke, sampai di sini perjumpaan kita untuk video kita kali ini. Lain waktu kalau ada kesempatan kita buat video-video lagi buat teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share ke siapa saja. Mumpung ini corona lagi banyak ini ya. Saya cuma anjurkan jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.